kisah sejumlah pasangan selebriti ada yang berakhir damai, ada pula yang tersulut konflik berkepanjangan. Tsania Marwa dan Atta Lareksya justru mengalirkan seteru tak berkesudahan. Ironisnya, persoalan anak-anak justru jadi sengketa yang terus-menerus menyalakan bara konflik di antara mereka. Bahkan, Tsania Marwa yang berusaha menjumpai anak-anak di kediaman mantan suaminya di Cibinong beberapa waktu lalu mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Merasa dianiaya, Tsania Marwa mempolisikan Atta Lareksya ke Polres Bogor. Bukan sekedar cerita, Marwa membeberkan foto akibat perselisihan hingga mengaku memiliki bukti konkret bahwa Atta Lareksya dengan dua saudaranya melakukan kontak fisik dan kekerasan. Ya ini karena proses rebut-rebutan tas, tarik-tarikan tangan. Sepertinya seperti itu. Nah ini tas saya yang talinya putus. Kena pasalnya 2, penganiayaan dan juga perbuatan tidak menyenangkan. Dan saya juga sebelumnya sudah ke dokter untuk keperluan visum. Dan itu juga sudah saya ajukan sebagai bukti awal dari pelaporan saya ini. Bapak Atta Lareksya berkali-kali secara terus-menerus mengulang-ulang di media, silahkan datang ke rumah, 24 jam pintu terbuka. Kalau emang Marwa mau datang, saya akan keluar, gak akan saya ganggu. Makanya kenapa sekarang saya juga ngomong di media, poinnya adalah ini sebagai bukti. Kalau memang teman-teman media nilai aja sendiri, apakah omongan Bapak Atta Lareksya ini bisa dipegang atau enggak. Saya mempunyai bukti konkret dari semua kejadian pada tanggal 16 Maret tersebut. Beliau bilang katanya Doni dan Attila tidak menyentuh fisik sama sekali ke saya. Saya bisa pastikan, saya langsung jawab aja di sini karena saya yakin ini akan membentuk opini publik yang selanjutnya. Saya bisa pastikan Bapak Doni dan Bapak Attila ada sentuhan fisik sama saya. Dan tak dipungkiri, anak-anak jadi korban dari setiap perceraian. Apalagi ketika orang tua terus-menerus terseret dalam pusaran konflik. Lebih parah lagi, tindak kekerasan dan caci maki dengan kata-kata tak pantas antara Tsania Marwa dan Atta Lareksya terjadi di depan anak-anak mereka. Meski masih balita, tapi hal itu justru bisa memicu trauma yang berdampak buruk pada tumbuh kembang sang buah hati ke depannya. Di situ akhirnya dia ngomong, kamu jangan ngatur-ngatur saya, kamu siapa? Saya jawab, saya ibunya. Oh, kamu berani naikin suara di rumah saya? Berani kamu naikin suara di rumah saya? Udah bawa anak-anak ke dalam kamar sekarang. Langsung saya diomongin juga sama Bapak Doni. Lu siapa? Ini bukan rumah lu. Lu siapa? Lu keluar lu situ. Saya digituin sama Atta Lareksya, sama Doni dan juga sama Bapak Attila. Akhirnya gak bisa, udah kamu keluar sana, anak-anak main ke kamar. Dia tarik badan Sabira, saya rebut badan Sabira dari bawah. Jadi tarik-tarikan badan Sabira. Sampai Sabira nangis dan Syarif teriak dengan histeris di belakang saya karena mungkin anak-anak syok. Dan saya sangat menyesal anak-anak harus melihat momen seperti itu. Saya ikut lari ke kamar, saya mau masuk kamar sama dia, saya dialangin sampai dorong-dorongan depan pintu. Setelah saya dorong-dorongan, saya dimaki-maki. Kamu jahat. Itu teriak yang saya udah nggak bisa gambarin ya, sekencang apa itu suaranya. Seorang anak balita yang melihat kejadian ada kekerasan ya pada orang tuanya dalam konteks ingin bercerai. Sebetulnya pada saat itu anak balita itu kan belum mampu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kognisi atau pola pikir anak balita itu masih sangat terbatas dan dia belum mampu memahami apa yang terjadi pada konteks kejadian-kejadian orang dewasa. Menanti selama 2 tahun demi bisa memeluk buah hatinya, kunjungan Tsania Marwa ke kediaman Atta Lareksya justru kian memperpanjang konflik mereka. Tak hanya melaporkan dugaan tindak kekerasan, Tsania Marwa yang merasa diperlakukan tidak adil akan menuntut hak asuh anak serta harta gonogini ke pengadilan. Asal teman-teman media semua tahu, orang tua saya aja tidak tahu saya pergi ke sana. Karena orang tua saya tidak akan mengizinkan saya ke sana. Jadi saya pergi keluar dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua saya. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, kan udah saya itu juga udah baikan sama ibunya. Kalau saya datang ke sana,
Jangan ditanya jangan dibilang ini bukan rumah lu. Belum ada keputusan pengadilan loh soal harta gono gini, dan saya pastikan saya akan menuntut harta gono gini setelah hak asuh atau berbarengan dengan hak asuh. Dan yang kedua, untuk Bapak Doni dan Bapak Atila, jangan sibuk bilang ini bukan rumah lu. Yang lebih tepatnya, ini bukan rumah Anda berdua. Ini bukan rumah Pak Doni, ini bukan rumah Pak Atila. Jadi saya yang membangun rumah itu dan anak-anak saya di dalam. Kebetulan tanggal 27 Maret besok ya, itu sidang mediasi berikutnya. Insya Allah dikasih kesehatan saya akan hadir dan kita jalani proses yang ada. Saat ego kedua orang tua lebih besar dari kepentingan anak-anak mereka, maka sudah pasti akan ada dampak psikologi bagi buah hati itu sendiri. Setiap pasangan bisa saja berpisah karena perceraian, tapi hubungan darah antara anak dan orang tua akan abadi selamanya. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama Sania Marwa dan Atta Larik, agar tak ada dampak lebih jauh yang timbul bagi anak-anak mereka kelak. Sejelek-jeleknya seorang ibu tetap seorang ibu. Sejelek-jeleknya seorang bapak tetap seorang bapak. Dari awal saya tidak pernah berniat untuk menghilangkan sosok bapak dari hidup anak saya. Dan saya harap Atta Larik juga tidak pernah berniat untuk menghilangkan saya sebagai sosok ibu dari anak-anak. Hidup di kemudian hari itu hidupnya tuh miliknya si anak-anak ini. Dia punya hak atas kehidupan yang lebih nyaman, yang lebih tenang. Dia jangan sampai jatuh air mukanya. Nah itu saat ini yang bisa membela siapa gitu loh. Yang membela ya udah berarti saya harus sadar sebagai orang tua kandung tuh harus sadar atas anak-anaknya. Kalau sebagai orang tua kandung nggak sadar, yang merasa sanak saudara itu nggak sadar akan imbas buruk terhadap anak-anak itu, menurut saya sudah amat sangat keterlaluan. Saya baru menyadari setelah diamnya saya juga nggak selamanya diamnya saya itu benar. Ya walaupun itu saya juga tidak sepenuhnya juga benar saya melakukan ini, karena saya juga mestinya lebih bersabar lagi. Tapi saya melihat dan saya berpikir masalah tumbuh kembang anak-anak saya kelak. Bagaimanapun anak-anak saya itu juga berhak atas privasi hidupnya. Mereka bukan selebriti, saya tidak mau ada dampak popularitas dari kedua orang tuanya terhadap anak-anak saya. Bapak dan ibunya bercerai itu tidak berdampak kepada rasa tidak nyamannya si anak, kemudian berdampak kepada rasa seolah-olah merasa terancam, lalu tidak pasti saya akan bagaimana masa depan saya, itu yang harus dihilangkan gitu. Jadi insecure-nya itu harus dicegah supaya tidak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.